Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jadikan modal untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang bersyukur kepada-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita dilimpahkan rahmat dan keberkahan dari Allah serta ridha-Nya. Ya Allah, wafatkan kami dalam kondisi husnul khawatimah. Pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam mimpi-mimpi kami ataupun kelak di yaumul hisab, dan jadikan kami di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya sehingga kami masuk surga Firdausul A'la dengan rahmat-Mu tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus seluruh santri pondok pesantren Mimbarul Fas Karawang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kisah para nabi. Kita akan mengambil durus wal ibar min qasasil anbiya, pelajaran-pelajaran berharga dari perjalanan dakwah para nabi dan para rasul. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar. Nabi Adam alaihissalam diberikan gelar Abul Bashar, bapak atau nenek moyang seluruh manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, wa'budu, sembahlah oleh kalian, rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang mana Tuhan kalian yaitu Allah telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar dengan beribadah kepada Allah itu kalian menjadi orang-orang bertakwa. Ayat ini menyadarkan kepada kita bahwa kita ada diciptakan oleh Allah, dan sebelum kita pun ada manusia. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Tidak sebagaimana sangkaan orang Yahudi, Charles Darwin, yang mengatakan manusia berasal dari kera, dari monyet.
Kalau manusia berasal dari kera, dari monyet, terus kera-kera yang ada sekarang kapan dia jadi monyet? Monyet-monyet yang ada, kera-kera yang ada kapan jadi manusia? Ya, sehingga dari sini teori evolusi Darwin atau Darwinisme bertentangan dengan transmitted science, bertentangan dengan kalamullah, bertentangan dengan Al-Quran, dan bertentangan dengan natural science. Sampah akhirnya teori Darwinisme itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dan menjelaskan secara rinci bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Kita bisa lihat dalam rangkaian surat Al-Baqarah ayat selanjutnya, wabil khusus mulai ayat ke 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun, aku akan jadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifatan, khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu siapa? Khalifah itu adalah orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah dan memakmurkan bumi ini dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khalifah itu kata-kata yang langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ada orang yang mengatakan, mana saya ingin tahu ada nggak kata khalifah di dalam Al-Quran? Ini ada, kelihatan banget nggak pernah baca Qurannya. Lihat, bilang nggak ada kata khalifah dalam Al-Quran. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kan parah banget, kelihatan banget nggak pernah baca Quran. Ya, kenapa di muka bumi ini butuh khalifah? Tadi untuk mengagungkan Allah, untuk menerapkan aturan-aturan Allah. Karena jika bumi ini, jika kehidupan ini tidak diatur dengan aturan-aturan Allah, apa yang akan terjadi? Ayat selanjutnya, qalu ataj'alu fiha, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini man, siapa saja, yufsidu fiha, yang akan merusak bumi ini, wa yasfiku dima, dan akan mengalirkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami para malaikat nusabbihu, bertasbih, bihamdika, dengan memuji, dengan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan memahasucikan engkau. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, inni, aku a'lamu, maha mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Ayat ini mengandung dua hal penting. Apa itu? Mengelola bumi, menundukkan jagat raya, termasuk menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan dan mengelola bumi dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya khalifah. Kalau manusia tidak ada kesadaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kesadaran untuk memakmurkan jagat raya ini dengan aturan Allah, maka dia sudah bukan lagi menjadi khalifatullah. Ya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak punya kesadaran untuk taat dan tunduk kepada Allah, dan manusia tidak ada kesadaran memakmurkan dan menundukkan jagat raya ini dengan aturan Allah? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kerusakan dan pertumpahan darah. Kerusakan di mana-mana, kehancuran di mana-mana, bahkan pertumpahan darah di mana-mana, seakan darah manusia
manusia terjebak dengan dosa-dosa seperti itu karena dia jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya pengetahuan tentang wahyu, dia tidak punya pengetahuan tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka karena hal itu tidak ada, manusia digiring pada hawa nafsunya. Yang terjadi adalah man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Manusia menjadi buas sehingga menghancurkan bumi ini dan mengalirkan darah yang lain, satu dengan yang lainnya saling memakan, persis seperti binatang. Oh, manusia hari ini berubah, sudah bukan lagi menjadi manusia hamba-hamba Allah, akan tetapi sudah menjadi manusia hamba-hamba setan, hamba-hamba hawa nafsu. Maka peraturan yang berlaku di antara manusia persis seperti hukum rimba, yang kuat mengalahkan yang lemah. Kan di hutan seperti itu, betul nggak? Ada raja hutan mau makan siapapun sangat bisa. Manusia akan seperti itu. Hukum menjadi hukum rimba dalam kehidupan manusia karena tidak mau ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui itu semuanya, hai para malaikat. Aku tahu itu semuanya. Tapi aku pun lebih tahu, lebih maha tahu daripada kalian semuanya yang hanya pengetahuannya sebatas Allah Subhanahu wa taala berikan bekal kepada manusia. Bekalnya apa? Contoh bagi manusia. Siapa contohnya? Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar. Apa di antara contoh penting yang kita bisa ambil pelajarannya dari Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam alaihissalam manusia biasa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam Abul Bashar, artinya seluruh manusia punya karakter-karakter yang sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Apa di antara karakter yang sama itu? Punya potensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan tunduk, dan juga punya potensi bermaksiat, menzalimi diri dan menzalimi jagat raya. Hei manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang Allah telah berikan potensi ketakwaan dan fujur, dosa kemaksiatan. Ingat itu dua potensi kalian. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah bahagia, sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung jika manusia senantiasa membersihkan hawa nafsunya, membersihkan jiwanya, dan pasti merugi jika manusia tidak pernah mensucikan dirinya, tidak pernah membersihkan hawa nafsunya. Nabi Adam alaihissalam manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dirinya sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan seluruh ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua ilmu Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata ilmu belum cukup, pengetahuan belum cukup. Kenapa? Karena bisa jadi dengan ilmunya itu manusia masih terdorong dengan hawa nafsu. Maka yang menjadi harta kekayaan yang paling mahal bagi manusia adalah iman. Apa iman itu? Iman itu adalah taat tunduk kepada Allah tanpa keraguan, sehingga semua apa yang Allah anugerahkan kepadanya, raganya, pikirannya, jiwanya, hartanya, nyawanya, semuanya dia gunakan untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, wala taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hei Adam, hei Hawa, kalian jangan dekat pada pohon ini. Jika kalian dekat, maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Manusia butuh yang lainnya.
Butuh untuk apa? Bukan hanya untuk berkembang biak, bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, bukan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, akan zalim. Kan bagaimana saya ini banyak dosanya, saya ini banyak salahnya. Jangan pernah berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jika umur kita hari ini 40 tahun dipenuhi dengan dosa selama 40 tahun, jangan pernah berputus asa. Lihat Abul Bashar, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang pernah melakukan dosa. Kemudian Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam alaihi salam dengan dosa yang dilakukannya langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui dosanya. Nabi Adam sadar akan dosanya. Siti Hawa yang melakukannya, tapi seorang suami bertanggung jawab dalam keluarga. Tidak boleh seorang suami melemparkan tanggung jawab, melepaskan tanggung jawabnya dalam keluarga. Dia yang harus bertanggung jawab. Istrinya mungkin berdosa, tapi Nabi Adam alaihissalam sebagai kepala keluarga memberikan contoh terbaiknya kepada kita semuanya. Apa itu? Tanggung jawab. Jangan sampai, hei para suami, ketika melihat istri berdosa, melakukan dosa, lenggak-lenggok di depan orang, dibiarkan saja. Itu namanya dayus. Dayus adalah seorang suami yang membiarkan istrinya bermaksiat padahal dia mengetahuinya. Ya, istrinya disawer oleh laki-laki yang lain, berlenggak-lenggok, joget, tari sana sini segala macam. Maka yang berdosa bukan hanya istrinya, tapi juga suaminya. Sudah, itu masa lalu. Titik. Bukan lembaran baru. Dengan apa itu? Dengan bertobat kepada Allah, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan ampunannya kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat harkat dan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan seluruh umat manusia. Nabi Adam alaihissalam di antara para nabi yang dijadikan contoh-contoh yang sangat luar biasa. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menunjukkan kemanusiaannya secara utuh, dan kita pun anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kita punya potensi yang sangat besar menjadi khalifatullah, menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan memakmurkan alam dunia, memakmurkan bumi ini dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh godaan-godaan syaitan sehingga kita tergelincir jauh dari hukum Allah, jauh dari undang-undang Allah. Yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana dan pertumpahan darah di mana-mana. Kita wajib berlindung kepada Allah dari sifat-sifat buruk seperti ini. Minimal kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita selalu membaca doa-doa sebagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Banyak lalainya, banyak dosa-dosa yang kami lakukan terus-menerus. Kami sadar bahwa itu adalah kezaliman pada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, Allah, wa tarhamna, dan jika Engkau tidak merahmati kami, tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi manusia-manusia yang merugi baik di dunia ketika kematian kami, apalagi nanti di akhirat pada kami berjumpa dengan Engkau membawa dosa, bukan membawa amal-amal kebaikan. Ya Allah, ampuni kami semua.
Ya Allah, ampuni kami semuanya. Ya Allah, ampuni kami semuanya. Limpahkan kepada kami ampunan-Mu, rahmat-Mu, keridhaan-Mu fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila al-khairin. Allah ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.